Jadi saya ada membaca suatu respon atau komen dari teman-teman kita. Jadi di situ disebutkan dia itu mampu memproduksi 26 ton per hektar per tahun, dan di situ dia katakan ada yang sangat membuat saya tanda tanya besar, yaitu tanpa melakukan pemupukan dia bisa mendapatkan 26 ton per hektar per tahun. Saya mau tekankan begini, jadi jangan sampai teman-teman salah paham, karena ketika kita hanya melihat statement tersebut gitu ya, jadi terkadang itu menyesatkan ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak faktor kenapa tanaman kelapa sawit itu tetap bisa berproduksi walaupun dia tidak kita lakukan pemupukan. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa di dalam dunia ini ada namanya siklus ataupun daur, di mana apa yang dimanfaatkan oleh tanaman kelapa sawit itu dia akan mengalami siklus ataupun daur. Nah, kalau di alam ada namanya daur nitrogen ya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenapa tidak dipupuk tetapi tetap bisa berproduksi, itu dikarenakan masih terdapat banyak cadangan makanan di dalam tanah tersebut. Bisa jadi tanah tersebut dahulunya adalah tanah gambut yang sudah matang, sehingga nitrogen-nitrogen yang sifatnya masih dalam bentuk organik, ketika dia sudah melapuk sempurna, nitrogen tersebut menjadi amonium dan amonia. Nah, di sini ion amonium dan amonia tentu menjadi suatu senyawa yang sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Jadi ada kalanya nanti suatu ketika unsur hara tersebut habis ya. Mungkin sekarang belum, tetapi nanti pada siklus kedua atau mungkin barangkali 3 tahun lagi gitu ya, jadi itu unsur haranya akan habis. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa ada istilah namanya hara terangkut dari proses panen, dan juga hara itu masuk ke dalam pelepah. Oke lah, kalau pelepah itu dia sudah masuk ke kebun lagi, karena kan setelah kita tunas, pelepah tersebut akan kita tumpukkan kembali. Jadi unsur hara yang terdapat di pelepah dia akan kembali ke kebun kita. Nah, bagaimana halnya dengan unsur hara yang terangkut ke TBS, ke tandan, ke mesokrap, kemudian ke inti, semua itu kan mengandung unsur hara. Tentu itu unsur haranya akan berpindah kemana? Ke pabrik kelapa sawit. Kemudian juga akan berpindah menjadi bentuk CPO ataupun asam lemak. Jadi kalau ada statement yang demikian, dia tidak pernah mupuk tetapi buahnya bisa banyak, ingat dulu, suatu ketika nanti unsur hara itu akan habis. Nah, kalaupun memang tidak habis, mungkin ada terjadi perpindahan unsur hara dari kebun lain yang rajin mupuk, apakah itu terbawa oleh banjir ataupun kebun kita berada di lembah, sehingga orang yang rajin mupuk di atas bukit, dia unsur haranya, nutrisinya akan tercuci dan mengikut ke badan air dan masuk ke kebun kita. Itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya kebun ini di sekelilingnya mungkin hutan atau bahkan kebun-kebun kelapa sawit yang juga tidak pernah melakukan pemupukan secara disiplin, pasti nanti unsur haranya akan habis. Ya, kalau kita berharap dengan air hujan, kemudian cahaya matahari, udara, di situ kan juga terkandung unsur hara ya teman-teman. Kalau di udara itu ada nitrogen, CO2. Kalau di cahaya matahari adalah sinar UV. Nah, itu mungkin oke lah dari alam. Tetapi ada kalanya nanti tanah ini akan habis nutrisinya, akan habis unsur haranya. Maka kewajiban kita mengembalikan. Nah, jadi teman-teman harus tetap pandai memfilter informasi yang teman-teman dapatkan, bahwa si A tidak pernah melakukan pemupukan tetapi hasilnya tetap banyak. Ya mungkin ya memang di tanahnya sangat banyak cadangan
ataupun deposit unsur hara, apakah tadi dari gambut dan gambutnya ini sudah matang. Tetapi pun ya, walau bagaimanapun yang namanya unsur hara tetap pasti akan habis ya, karena dia terserap oleh tanaman dan berpindah ke TBS, dan dari TBS ini akan dibawa ke PKS. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung dengan statement saya, tetapi seperti itulah faktanya. Terima kasih.